Gue masih ingat banget, gue merencanakan kepergian gue jam 5:30 pagi. Yang terjadi adalah gue baru bangun jam 5:30 itu, di mana gue harusnya udah berangkat pada jam itu. Alhasil gue menanamkan pada diri gue, this is a journey to create memory. Jadi gue ngerasa gak perlu buru-buru atau harus ngebut. Gue nikmatin aja perjalanan gue. Di video ini, gue akan mengantar kalian untuk melihat salah satu tempat ternyaman menurut gue, atau anak-anak muda biasa sebut dengan tempat untuk healing. Tempat ini mungkin gak familiar bagi beberapa orang di provinsi tempat gue tinggal. Jadi, kita mulai dari perjalanannya. Gue berangkat dari Tidar dengan motor Scoopy gue. Aslinya gue pengen ngerekam kakak gue yang saat itu nemenin gue dalam perjalanan ini. Tapi Doi bilang, gak usah, lo aja yang jadi aktrisnya. Gue gak mau masuk di video. Gue masih ingat banget ketika masuk ke arah tol Surabaya-Malang, gue lewat jalur bawah. Di situ gue ngeliat pemandangan yang menurut gue wow. Pemandangan gunung yang menjulang tinggi diselimuti awan-awan kabut. Pemandangan ini gue lihat sepanjang perjalanan Surabaya-Malang. Ya nggak full sepanjang jalan juga sih. Tapi, mostly selama perjalanan Surabaya-Malang gue diiringi dengan pemandangan indah ini. Setelah gue memasuki kota Malang, suasana di sini membuat gue sedikit bernostalgia. Mengingat banyak hal yang gue lakuin di sini. Jelas gue bernostalgia. Dulu gue SMA di sini. Gue sekolah di SMA N9 Malang. Letaknya nggak jauh dari patung pesawat di Jalan Soekarno-Hatta. Ya, gue tinggal sendirian dulu di kota ini. Banyak hal yang terjadi dan akhirnya gue meninggalkan kota ini. Gak kerasa sudah berapa jam perjalanan gue sampai akhirnya tiba di Bendungan Karangkates. Begitulah masyarakat sekitar menyebutnya. Gak banyak orang yang tahu kalau nama asli dari bendungan ini adalah Waduk Insinyur Sutami atau Bendungan Sutami. Niatnya gue mau ke Bendungan Sutami ini, tapi pada hari itu sayangnya tempat ini ditutup. Jadi beralihlah gue ke Bendungan Lahor yang masih satu kawasan dengan Bendungan Sutami ini. Posisinya terletak di utara Bendungan Sutami, dan ya memang bisa dibilang kalau kedua bendungan ini sebenarnya sama. Tujuan dari dibangunnya bendungan ini sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Waduk ini membendung aliran Sungai Berantas, yaitu sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Sungai Bengawan Solo. Sungai Berantas ini diketahui berperan cukup besar dalam menunjang Provinsi Jawa Timur. Seperti halnya pada masa Kerajaan Majapahit, sungai ini dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian dan bercocok tanam, menangkap ikan, dan juga berdagang. Beberapa ekonomi kreatif yang dikembangkan pada bendungan ini salah satunya adalah keramba ikan di pinggir bendungan. Kemudian dari sisi pariwisata, view dari bendungan menyuguhkan pemandangan yang cukup indah untuk dinikmati. Munculnya spot istirahat dengan view bendungan memberikan opportunity bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mereka dengan berjualan. Zaman modern yang semakin maju, kita dituntut menggunakan energi baru terbarukan dan mengurangi emisi karbon. Sehingga muncul salah satu ide inovasi yang dapat dikembangkan di bendungan ini,
yaitu pembangunan PLTS terapung seperti di Bendungan Jatiluhur, Jawa Barat. Langkah gue selanjutnya menuju pada destinasi berikutnya. Pantai Serang, pantai yang terletak di Kabupaten Blitar. Niatnya gue mau take drone di pantai ini, tapi sialnya gue ceroboh dan gak ngecek baterai drone-nya. Ya udah gue cas, tapi ternyata baterainya gak keisi. Oke, jadi gue ambil footage ini secara manual. Keindahan pantai ini mampu menarik banyak anak muda untuk healing di tengah kesumpekan mereka. Suara ombak di pantai ini membawa ketenangan kalau kata anak muda. Tapi nggak cuma di kalangan anak muda. Di kalangan orang tua juga suka main ke sini. Bahkan kemarin gue ngeliat rombongan bapak-bapak dan ibu-ibu rekreasi di pantai ini. Di sekitar pantai ini dipenuhi masyarakat sekitar yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berdagang. Kebanyakan dari mereka menjual makanan, khususnya makanan yang identik dengan laut atau seafood. Hari itu gue dan kakak gue memilih untuk duduk santai menikmati hari yang semakin gelap, ditemani ikan bakar dan udang asam manis yang enak banget. Karena kesumpekan kita selama kuliah kemarin dan setelah ini kita akan menghadapi UAS coding ya guys ya. Jadi kita akan menghadapi UAS coding, jadi kita healing dulu sebelum kembali stres. Nanti kita akan healing kembali ke sini lagi setelah kita melewati perjalanan. Kesimpulan yang dapat diambil dari cerita perjalanan gue kali ini salah satunya adalah healing sambil mengerjakan tugas itu tidak terlalu buruk. Refreshingnya dapat, tugas gak terbengkalai. Oke, ini ending dari perjalanan gue kali ini. Siapa tahu ada tugas-tugas lainnya yang seperti ini lagi, gue akan dengan senang hati mendokumentasikannya lagi. Sekian gue ucapkan dan terima kasih.